Tatapan sendu yang mematikan. Kisah cinta Naira bab 41. Setibanya di rumah, Dev langsung turun dari mobil dengan tergesa-gesa. Ia tidak pergi ke kamar pribadinya terlebih dulu. Tubuh tegapnya lebih memilih untuk mengajaknya menaiki anak tangga untuk menemui Naira yang ia ketahui berada di dalam kamar. Seperti biasanya, Dev menyelonong masuk dan menutup pintu yang ada di belakang tubuhnya. Ia kini tengah melihat Naira tengah tertidur di atas ranjang dengan selimut yang membalut di sebagian tubuhnya. Langkah kaki Dev berjalan mengetuk-ngetuk lantai marmer mendekati wanita itu, namun sebelumnya ia terlebih dulu melepaskan tuxedo, jas yang ia kenakan dan meletakkannya di sembarang tempat. Dev mendaratkan tubuhnya untuk duduk di tepi tempat tidur. Matanya kini menatap lekat-lekat wajah polos Naira. Setelah meletakkan tas milik Naira di atas nakas, Dev mengusap kepala Naira. Menyibakan beberapa sulur anak rambut yang membingkai wajah gadis itu. Naira, panggilnya lirih. Dev memberi jeda, lalu memanggilnya lagi. Naira, mata wanita itu mengerjap, dan perlahan terbuka hingga sempurna. Aku mengantuk, Dev. Naira hendak mengubah posisi tidurnya untuk menghindar dari Dev, tetapi laki-laki itu menahannya. Aku mau berbicara denganmu sebentar, ujarnya dengan suara dan tatapan yang serius. Naira menatap mata Dev dengan dalam. Tatapan matanya sendu dan terasa mematikan. Ia sudah mengerti apa yang akan ditanyakan oleh suaminya itu. Ia mendesah, lalu beranjak duduk dengan terpaksa. Namun, kali ini Naira tidak mau melihat wajah Dev yang duduk di dekatnya. Bahkan tubuh mereka saling bersentuhan. Naira duduk memeluk lututnya yang masih dibalut oleh selimut. Matanya menatap ke sembarang arah. Aku tidak mau meyakinkan siapapun untuk mempercayai perkataanku. Kali ini Dev kembali melihat kesedihan yang tenggelam di kedua manik mata wanita itu, tetapi Naira berusaha mencoba untuk menunjukkan bahwa dirinya baik-baik saja. Dev tahu bahwa istrinya yang terlihat tegar itu menyimpan begitu banyak kerapuhan di dalam dirinya. Aku tidak pernah mempercayai orang asing, tutur Dev. Aku mempercayai apa yang aku lihat sendiri, bukan apa yang dikatakan orang lain. Naira mengangkat dagunya. Kini mata sayu itu dengan tegas menatap kilatan manik mata berwarna coklat milik Dev. Mata Naira mendadak berubah menjadi memerah penuh. Dev tiba-tiba menarik tubuh Naira. Ia langsung mendekap dan menenggelamkan tubuh wanita itu ke dalam pelukannya. Tangisan Naira seketika meledak saat itu juga dalam pelukan Dev karena tidak kuasa menyembunyikan kesedihan yang ia rasakan. Aku tidak tahu apa salahku hingga semua orang membenciku. Aku tidak pernah berbuat jahat atau memanfaatkan mereka. Apalagi sampai menukar tubuhku hanya demi uang. Aku tidak pernah meminta uang sepeser pun dari Dio. Aku juga tidak pernah memanfaatkannya. Ayah tidak pernah mengajariku menjadi orang yang tidak berguna seperti itu, Dev. Isakan tangis Naira yang sesenggukan terdengar memenuhi seisi kamar hingga membuat Dev tak kuasa saat mendengarnya. Dev kini bisa merasakan kemeja yang ia kenakan basah karena air mata Naira. Tidak ada yang tahu isi hati istrinya. Wanita itu tidak pernah merasa baik setelah lahir di dunia ini, namun tidak juga terlihat menderita karena dirinya selalu menyimpan segala sesuatunya sendirian dan selalu bersikap seolah dirinya baik-baik saja di depan semua orang. Naira. Dev semakin mengeratkan pelukannya. Ia ikut terlarut dalam kesedihan istrinya tersebut. Aku mempercayaimu. Sepenuhnya mempercayaimu. Membenamkan ciu asterismen di puncak kepala Naira. Tidak ada percakapan setelah itu. Kamar itu menjadi senyap. Hanya terdengar isakan tangis. Dev membiarkan Naira menangis dalam pelukannya supaya wanita itu merasa lega. Selama setengah jam Dev berusaha menenangkan Naira. Ia menemani wanita itu hingga benar-benar merasa tenang dan tidak bersedih lagi karena perkataan Nyonya Wisnu saat di hotel tadi. Dev merapikan rambut Naira yang berhamburan menutupi sebagian wajahnya. Lalu, ia membantu Naira menyesap air putih yang telah dibawakan oleh Lily baru saja. Apa kau sudah lebih membaik? Tanya Dev mengambil alih gelas minum dari tangan Naira seusai wanita itu meneguk air di dalamnya. Iya, aku jauh lebih baik. Maaf aku jadi merepotkanmu. Naira menyandarkan tubuhnya di sandaran divan. Matnya terlihat sembab karena terlalu lama menangis, tetapi ia jauh lebih merasa baik setelah menangis. Kalau kau mau kembali ke kamarmu kembalilah, Dev. Dev beranjak berdiri. Ia melepaskan dasi yang masih melingkar di lehernya. Aku akan menemanimu di sini.
Dan mulai hari ini aku akan tidur di sini bersamamu. Meletakkan kain bercorak itu ke sembarang tempat. Langkahnya kini mendekati lemari dan mengambil kaus polos berwarna putih yang terlipat rapi di antara tumpukan baju yang lainnya. Kenapa kau tidur di sini? Kamarmu lebih nyaman daripada kamar ini. Jadi tidak usah tidur di sini, cetus Naira. Dev berbalik badan. Kini sebagian kancing kemeja yang ia kenakan sudah terlepas dari pengaitnya hingga Naira bisa melihat belahan dadanya yang bidang daro atas sana. Ini juga kamarku. Jadi aku berhak tidur di sini kapanpun yang aku mau. Seluruh kancing kemeja itu terlepas sempurna, dan Dev kini melepas kemeja itu. Melekataknya ke sembarang tempat dan bergantian membalutkan kaus yang tadi sudah ia ambil dari dalam lemari. Dev kembali berjalan mendekati Naira. Namun, kali ini ia memberanikan diri merangkak naik ke atas tempat tidur. Matanya kini menatap wajah Naira lekat-lekat. Kau butuh liburan. Besok aku akan mengajakmu ke Bali. Bali. Kening Naira berkerut. Iya, aku memiliki villa di sana. Jauh dari keramaian. Sangat nyaman dan tenang. Kau bisa melupakan semua masalah dan bebanmu jika kau menenangkan diri untuk beberapa waktu. Memangnya kau tidak bekerja hingga ingin mengajakku ke sana? Dev menarik salah satu sudut bibirnya sambil menyeringai seakan itu ialah pertanyaan terkonyol yang pernah ia dengar. Aku tidak bekerja untuk orang lain. Aku bekerja untuk perusahaan keluargaku sendiri. Jadi aku bisa meninggalkan pekerjaanku untuk sementara waktu. Apa kau sudah sering ke Bali? Tanya Dev. Pernah waktu SD. Dev tertawa. Kau bercanda. Naira menggeleng kepalanya. Aku sama sekali tidak bercanda. Kakakku yang sering pergi ke Bali. Mereka setiap 6 bulan sekali ke sana. Kau tidak diajak. Kening Dev berkerut dalam. Naira dengan polosnya memberi jawaban dengan menggelengkan kepalanya. Asatak. Dev mendesah. Memangnya kau tidak suka liburan? Tanya Dev mulai tertarik untuk mengetahui Naira. Bukan tidak suka. Tapi aku tidak memiliki teman untuk diajak berlibur. Sementara Miranda sendiri sangat sulit sekali diajak untuk bermain. Orang tuanya sedikit galak. Baiklah, besok aku akan menemanimu liburan. Sekarang tidurlah. Apa harus besok? Iya, aku juga sudah mulai bosan dan membutuhkan liburan. Tapi aku belum mempersiapkan semuanya, Dev. Memangnya apa yang mau kau persiapkan? Tanyanya. Hanya membawa baju ganti. Kau bisa menyiapkannya pagi besok. Ayo sekarang tidurlah. Dev mendahului Naira untuk merebahkan tubuhnya. Ia menarik selimut hingga sebagian tubuhnya terbalut sempurna. Naira tak langsung menuruti perkataan Dev. Wanita itu menatap suaminya dengan tatapan penuh tanda tanya. Kenapa tidak tidur? Tanya Dev. Kau tidur di sini? Tanya Naira. Iya, memangnya mau tidur di mana lagi? Biasanya kau tidur di sofa. Naira mengingatkan. Tubuhku sakit semua jika tidur di sofa. Ya sudah, kalau begitu tidurlah saja di kamarmu, Dev. Kenapa kau jadi mengusirku dari kamarku sendiri? Seru Dev. Ini juga kamarku. Terserah aku mau tidur di mana. Kau tidak berhak mengusir atau menyuruhku. Sifat Dev yang tadi menghangat kini kembali menjadi menyebalkan. Naira tidak bisa membantah suaminya tersebut. Kalau begitu aku saja yang tidur di sofa. Kenapa tidak tidur di pos jaga sekalian? Seru Dev. Daripada berbagi tempat tidur dengan suamimu, lebih baik tidurlah di pos jaga berbagi tempat tidur dengan satpam. Naira yang nyaris menurunkan kakinya dari atas tempat tidur seketika ia urungkan. Ia mendesah bingung karena tahu bahwa Dev sangat keberatan jika dirinya tidur di sofa. Aku tidak akan macam-macam denganmu. Seru Dev. Cepat tidur, perintahnya. Naira mendengus dan terpaksa berbagi tempat tidur dengan suaminya itu. Jangan dekat-dekat, tutur Naira. Cerewet. Gerutu Dev. Kalau dipeluk saja mau. Bahkan sampai tidak mau dilepaskan. Gerutunya sambil memejamkan mata. Kau bicara apa? Tanya Naira. Tidak. Sudah cepat tidurlah. Kadang baik, kadang menyebalkan. Gerutu Naira dalam hati sembari merebahkan tubuhnya. Naira mendesah. Pikirannya tiba-tiba dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang terkutuk. Kenapa dia tiba-tiba mengajakku ke Bali? Naira menggigit bibir bawahnya. Ia menarik ekor matanya melirik ke arah Dev yang ternyata sudah tidur terlebih dahulu. Apa dia mau macam-macam denganku? Gumamnya. Tidak.
Dia kan sudah memiliki wanita yang sangat dia cintai. Lagi pula Dev juga menganggapku sebagai adiknya. Jadi dia tidak akan macam-macam kepadaku. Naira mengembuskan napasnya dengan lega. Meskipun dia menyebalkan dan terlihat galak, tetapi dia sangat baik. Naira mengulas senyuman tipis di bibirnya. Nyaris tak terlihat. Selanjutnya. Bab 42. Liburan Naira dan Dev. Keesokan paginya, Naira dan Dev bersiap-siap untuk pergi berlibur ke Bali. Mereka menggunakan alat transportasi udara untuk tiba di sana. Kai pun juga tak lupa tertinggal. Laki-laki itu selalu menjadi buntut bagi Dev kemanapun majikannya itu pergi. Naira dan Dev melakukan perjalanan udara kurang lebih 2 jam lamanya hingga mereka tiba di sana siang hari sebelum jam makan malam tiba. Letak villa pribadi milik Dev ada di kawasan Ubud. Perlu waktu kurang lebih 1 jam lamanya untuk mereka menempuh perjalanan dari bandara ke sana. Setibanya, sepasang suami istri penjaga villa yang selama ini dipercaya oleh Dev untuk menjaga villa miliknya, kini menyambut kedatangan mereka. Penjaga villa itu juga sudah menyiapkan keperluan yang dibutuhkan oleh Naira dan Dev selama mereka tinggal di sini. Mereka juga sudah menyiapkan makan siang di dekat tepi kolam renang yang sekitarnya dikelilingi oleh tumbuhan palem dan juga kamboja. Naira dibuat takjub dengan keteduhan villa yang membaur dengan nuansa alam. Terlebih lagi siang itu matahari tampak bersembunyi di balik gumpalan awan hitam yang pekat, semakin meneduhkan matanya. Seusai mengganti pakaiannya dengan pakaian yang lebih santai, Naira mendahului Dev pergi ke kolam renang. Ia menghirup sejuknya udara yang sama sekali belum tercemari oleh polusi sembari menunggu Dev yang masih berada di dalam kamar, lebih tepatnya di dalam kamar mandi. Entah apa yang laki-laki itu lakukan di dalam sana. Pantas saja Kak Yura dan Kak Aira betah berada di Bali. Naira duduk di tepi kolam renang sambil menenggelamkan sebagian kakinya yang telanjang ke dalam air hingga bunyi kecipak terdengar memenuhi tempat itu. Pandangan mata wanita itu mengedar ke sekeliling. Menghirup dalam-dalam kesejukan yang jarang sekali ia dapatkan di kotanya sambil memejamkan mata. Namun, Naira tiba-tiba berteriak saat tubuhnya nyaris terjatuh dan tenggelam ke dalam kolam saat merasa ada seseorang yang mendorongnya. Suara cekikikan yang tak asing itu memecah di sana membuat Naira kesal karenanya. Dev, seru Naira. Ia beranjak berdiri sambil bersedekap. Memelototi Dev yang masih menertawakan dirinya. Ini tidak lucu. Kau mengagetkanku. Menurutmu tidak lucu. Tapi menurutku ini sangat lucu bagiku. Tawa Dev seketika menyurut. Ayo kita makan dulu. Dev menarik tangan Naira dan memandunya untuk berjalan mendekat ke meja makan yang ada di dekat kolam renang tersebut. Meja makan itu sudah dipenuhi oleh bermacam-macam makanan khas Bali yang wajib ada ketika Dev berkunjung di sana. Naira menarik kursi anyam dan mendaratkan tubuhnya untuk duduk. Begitu pula dengan Dev yang duduk di meja yang ada di seberang Naira. Menurutmu bagaimana villaku? Tanya Dev. Sangat bagus, aku sangat menyukainya. Naira menjawab dengan penuh semangat. Tatapan matanya terlihat memuja. Ya, untuk kedepannya, mungkin aku akan lebih sering mengajakmu kemari, ujar Dev. Aku memiliki beberapa villa di kawasan sini. Tapi khusus villa ini adalah villa pribadiku. Aku biasa menenangkan diri di sini. Tidak ada yang pernah kuajak ke sini sebelumnya. Kecuali kekasihmu, Vania, iya, kan? Sahut Naira. Dia pasti sering kau jak kemari. Naira bisa menebak, tetapi sayangnya tebakannya ternyata salah. Aku kan sudah bilang. Aku tidak pernah mengajak siapapun kemari. Kecuali Kai yang menemaniku, ujar Dev. Kau tidak pernah mengajak Vania kemari. Tidak, jawabnya singkat. Naira kembali terdiam selama beberapa saat. Berarti aku orang pertama yang kau jak kemari. Tanyanya. Dev mengedikan kedua bahunya. Ya, bisa dibilang begitu. Kalau kau berlibur ke Bali bersama kekasihmu, kau mengajaknya menginap di villa mana? Villa milik papa yang ada di dekat bandara. Kenapa kau tidak pernah mengajaknya kemari? Aku kan sudah bilang, ini villa pribadiku. Aku tidak mau siapapun masuk ke sini. Jika ini villa pribadimu dan kau tidak mengizinkan siapapun kemari, lalu kenapa kau mengajakku kemari? Tanya Naira dengan begitu bingung. Dev dibuat bingung akan pertanyaan Naira. Dirinya sendiri juga tidak tahu kenapa ia justru malah mengajak wanita ini kemari. Padahal, sebelumnya Dev sangat menolak keras siapapun untuk diajaknya kemari.
Bahkan Vania sekalipun. Meskipun Vania memaksa ingin diajak kemari, tetapi Dev selalu menolaknya. Iya, iya, karena aku ingin menginap di sini. Aku terpaksa mengajakmu kemari karena tidak mungkin, kan, aku menyuruhmu menginap di vilaku yang lain sementara aku di sini. Seru Dev setelah beberapa saat diam untuk mencari jawaban. Oh, begitu. Naira mengangguk-anggukan kepalanya dengan polos. Kau terlalu banyak bicara. Ayo cepat makanlah. Perintah Dev yang mulai menikmati makanan miliknya. Kau makan ikan bebek? Tanya Naira dengan begitu heran memperhatikan suaminya. Sebab, yang ia tahu selama ini, Dev sangat menjaga makannya dengan makanan sehat. Sejak kapan ikan menjadi bebek? Seru Dev. Naira terkekeh malu. Maksudku, kau makan bebek. Bukannya kau sangat tidak menyukai makanan yang berlemak? Iya, memang. Tapi aku tidak setiap hari memakannya. Aku makan bebek betutu setiap kali kemari. Dan ini wajib ada. Sambil menyuapkan satu suap makanan ke dalam mulutnya. Jangan terlalu banyak bicara, cepat makanlah. Perintahnya sambil mengunyah. Iya. Naira pun menyusul Dev untuk menikmati makanan yang sudah disediakan. Rintik hujan yang datang berjatuhan siang itu menemani makan siang mereka di sana. Mereka pun terlindungi dari air hujan di balik payung yang melekat di atas meja makan tersebut. Seusai makan siang, Dev dan Naira tidak meninggalkan meja makan mereka. Keduanya masih duduk di tempat yang sama sembari mengamati rintik hujan yang menari-nari di atas permukaan air kolam renang. Aroma hujan yang begitu pekat sangat dinikmati oleh indera penciuman Naira untuk tetap berada di sana. Ya, Naira tidak pernah merasa setenang ini. Masalah yang ia pikul terasa ringan dibanding sebelumnya. Kenapa harus hujan sekarang? Aku jadi tidak bisa berenang, desah Dev. Kau bisa berenang sekarang, kan? Kalau aku berenang yang ada aku bisa sakit. Memangnya kau bisa sakit? Sambil menarik ekor matanya dengan penuh ledek. Kau pikir? Seru Dev. Naira terkekeh sambil beranjak berdiri meninggalkan tempat duduknya. Kau mau kemana? Tanya Dev. Ke kamar. Aku mau mengambil ponselku, katanya sambil berlalu pergi meninggalkan Dev sendirian di sana. Seulas senyuman tiba-tiba terselip di kedua sudut mata Dev saat mata lelaki memperhatikan bayangan Naira yang baru saja lenyap dari pandangan matanya. Selanjutnya. Bab 43. Sesuatu yang disembunyikan. Naira mengambil ponsel yang kala itu tergeletak di atas nakas saat tubuhnya baru saja ia daratkan untuk duduk di tepi tempat tidur. Wanita itu dibuat heran tatkala ada banyak panggilan yang tidak terjawab dari Miranda. Bahkan sahabatnya itu meninggalkan pesan singkat untuknya. Ada apa Miranda menelponku sampai berulang kali seperti ini? Kening Naira berkerut penuh tanda tanya. Ia segera membuka pesan singkat tersebut. Nay, aku sudah menemukan informasi keberadaan tentang Vania, kekasih suamimu. Gelombang Miranda. Naira dibuat terkesiap akan kabar tersebut. Wajahnya begitu semringah. Sebab, jika Vania sudah ditemukan, berarti dirinya akan segera terbebas dari pernikahannya dan juga Dev. Karena, setelah beberapa hari yang lalu Naira mendapat izin dari Dev untuk membantunya mencari keberadaan Vania. Ia seketika langsung meminta tolong kepada Miranda untuk mencari tahu keberadaan kekasih dari suaminya itu. Karena Naira merasa bahwa sahabatnya itu memang sangat bisa diandalkan dalam hal seperti ini. Apa kau yakin sudah mengetahui keberadaan Vania? Tanya Naira yang masih belum percaya sepenuhnya. Kau tidak bercanda, kan? Untuk apa aku bercanda? Aku memang benar-benar sudah mengetahui keberadaan Vania. Aku baru saja mengirimu pesan yang berisi fotonya. Coba lihatlah. Naira segera memeriksa pesan singkat yang baru saja dikirimkan oleh Miranda, namun ia masih membiarkan panggilan suara itu berlangsung. Miranda mengirimkan sebuah foto yang memperlihatkan seorang wanita yang tak lain ialah Vania terlihat foto bersama dengan beberapa orang laki-laki dan juga wanita di sebuah lokasi yang tak asing baginya. Iya, ini Vania. Naira mengingat betul bahwa foto wanita itu persis seperti foto wanita yang terpajang di kamar Dev waktu itu. Dia sekarang berada di Bandung. Bandung. Kening Naira berkerut. Iya, foto itu diambil 3 hari yang lalu saat di puncak. Kau bisa lihat di bawah foto itu ada tanggal dan tempat lokasi pengambilan foto. Naira kembali memeriksa foto tersebut, dan ia membenarkan apa yang dikatakan oleh Miranda,
ada lokasi dan juga tanggal di bagian bawah foto itu. Bagaimana kau bisa menemukan keberadaan Vania secepat ini, Mir? Tanya Naira dengan heran. Hal semacam ini sangat mudah kuselidiki. Aku mengetahui keberadaan Vania dari teman kakak sepupuku yang kebetulan bekerja di maskapai. Dan dia ternyata mengenal Vania, ujar Miranda. Sudah beberapa minggu ini Vania tinggal di Bandung karena ada pekerjaan, tapi aku masih belum tahu pastinya di mana karena aku masih berusaha menyelidikinya. Dan sebelumnya dia tinggal di Singapura 1 tahun belakangan ini. Naira tiba-tiba membisu selama beberapa saat seperti ada yang sedang ia pikirkan. Nai. Suara Miranda menyadarkannya. Iya, Mir. Katamu waktu itu suamimu menyuruh pengawalnya mencari Vania selama 1 tahun ini, kan? Iya, Mir. Tapi Kai kesulitan mencari informasi tentang Vania. Dia sama sekali tidak mengetahui keberadaan Vania. Makanya aku terkejut saat kau bisa mengetahui keberadaan Vania dalam waktu beberapa hari. Itu yang sekarang aku herankan. Kening Naira berkerut penuh tanda tanya. Maksudmu? Suamimu tidak akan mencari pengawal setia yang bodoh seperti Kaisan, Nai. Jadi sangat tidak mungkin jika pengawal suamimu itu kesulitan mencari informasi tentang keberadaan Vania selama 1 tahun ini. Karena ini bukanlah hal yang sangat sulit. Terlebih lagi pengawal suamimu juga mengenal Vania. Ujar Miranda. Dan di sini yang ingin aku pertanyakan, pengawal suamimu itu apa benar tidak mengetahui tentang keberadaan Vania sama sekali atau dia sudah menemukan keberadaan tentang Vania, tetapi dia justru malah menyembunyikannya dari suamimu. Naira mencerna dengan baik perkataan Miranda yang ia rasa ada benarnya juga. Kai bukan orang bodoh terlebih lagi pengawal suaminya itu memiliki mata di mana-mana. Kenapa Kai sama sekali tidak bisa menemukan keberadaan Vania? Sementara Miranda yang baru beberapa hari ini mencari keberadaan tentang Vania saja sudah menemukan informasinya. Ada yang membuatnya merasa ganjal di sini. Nai, apa kau bisa mendengarku? Suara Miranda menyadarkan kembali Naira. Iya, aku mendengarmu, sahutnya tergagap. Aku juga berpikiran hal yang sama denganmu. Kenapa Kai tidak bisa menemukan keberadaan Vania? Bahkan Kai seharusnya lebih mudah untuk mencarinya. Maka dari itu, ya, apa mungkin Kai sudah menemukan keberadaan Nona Vania lalu menyembunyikan informasinya dari suamimu? Aku rasa tidak, Mir. Apa untungnya dia menyembunyikan hal ini? Tanya Naira. Sementara Kai sendiri tahu, Dev sangat mencintai Vania. Jadi dia tidak mungkin menyembunyikan sesuatu terkait tentang Vania dari Dev. Benar juga, sih, katamu. Naira mendesah semakin dibuat bingung. Aku harus menanyakan hal ini secara langsung kepada Kai. Miranda, terima kasih. Mungkin dalam waktu dekat ini aku akan terus merepotkanmu untuk menanyakan hal ini, kata Naira sambil terkekeh sungkan. Iya, Nai, tidak apa-apa. Aku juga pasti akan selalu menghubungimu untuk memberitahukan informasi tentang Vania, sahutnya. Oh, iya, Nai, apa kau sudah sampai di Bali? Iya, sudah, Mir. Aku sudah sampai di Bali 2 jam yang lalu. Syukurlah. Jangan lupa belikan aku oleh-oleh. Sambil terkekeh. Ya, kalau aku ingat. Naira juga membalasnya dengan tertawa. Semoga goal. Miranda semakin tergelak hingga suaranya memecah di seberang sana. Apanya yang goal? Wajah Naira mendadak masam saat mengerti maksud dari candaan sahabatnya yang terkesan sarkasme. Jangan berbicara sembarangan atau aku akan menendangmu dari sini. Aku hanya bercanda, Nai. Tawa Miranda perlahan menyurut takut dari pendengaran Naira. Sudah dulu, ya, Mir. Nai, tunggu. Suara Miranda yang mendesak mengurungkan niat Naira untuk mengakhiri panggilan tersebut. Ada apa lagi, Mir? Kau tidak sakit hati, Nai? Tanya Miranda dengan suara yang terdengar ragu-ragu. Sakit hati. Kening Naira berkerut. Sakit hati kenapa? Ya, kalau misalkan suamimu bertemu dengan Vania, berarti dia akan kembali dengannya. Naira sejenak membisu. Seakan mulut dan pikirannya tidak merespon apa yang dikatakan oleh Miranda baru saja. Nai. Untuk apa aku sakit hati? Seperti yang aku bilang kepadamu. Aku ingin terbebas dari pernikahan ini. Aku sama sekali tidak sakit hati. Bantah Naira secara tegas. Kalau kau pisah dengan Dev, lalu bagaimana dengan Om Wira? Tanya Miranda.
Kau akan bilang apa kepadanya? Naira mendesah berat. Ia sendiri juga bingung saat hari itu tiba, ia harus bicara apa kepada ayahnya. Iya, aku masih belum memikirkan hal itu. Biar Dev yang memikirkannya nanti. Baiklah, Nai. Naira mengakhiri panggilannya bersama sahabatnya tersebut. Ia meletakkan kembali ponsel miliknya ke tempat semula. Lalu, ia meninggalkan kamar dan pergi ke ruangan belakang untuk mencari Kai yang terakhir ia ketahui berada di sana. Kai. Suara Naira terdengar menggema di villa yang sangat luas dan sepi itu. Kai-san. Apa Nona mencari saya? Naira seketika berbalik badan saat mendengar suara Kai. Ya, ternyata benar Kai saat ini berdiri dengan jarak 2 meter di belakangnya. Wanita itu dibuat terkesiap dengan penampilan Kai yang berbeda dari biasanya. Kaos dengan lengan panjang berwarna hitam dan juga celana jogger kini terlihat membalut lekuk tubuh kekarnya. Tidak ada jas, sepatu pantofel maupun kacamata hitam yang selalu ia kenakan. Kai seperti bukan seorang pengawal. Lebih mirip seperti Dev jika berada di dalam rumah sehari-harinya. Baru kali ini Naira melihat Kai dengan pakaian santainya. Naira sendiri membenarkan bahwa Kai memang sangat tampan meskipun masih lebih tampan suaminya. Ya, meskipun Dev jauh lebih tampan, tetapi laki-laki itu bukanlah miliknya. Dev hanya milik Vania, dan Naira tahu diri akan hal itu. Iya, aku mencarimu. Naira menundukkan pandangannya ke bawah. Ada apa Nona mencari saya? Tanyanya tanpa ekspresi sedikit pun. Berjalan lebih mendekat ke arah Naira. Aku mau berbicara denganmu sebentar. Apa kau bisa? Dagu Naira sedikit terangkat. Kai mengedarkan pandangan matanya ke sekitar. Di mana Tuan Dev, Nona? Dia berada di kolam renang, jawabnya. Apa kita bisa berbicara sebentar? Naira bertanya sekali lagi hingga membuat Kai dibuat penasaran apa yang ingin istri majikannya tanyakan. Apa ini hal penting, Nona? Kai mengernyitkan keningnya. Astaga, tinggal bicara bisa atau tidak saja susah sekali. Sungguh tidak jauh beda dari Dev. Naira mengumpat dalam hati. Ya, ini penting. Kau bisa berbicara denganku sebentar. Naira kali ini sedikit mengeluarkan tenaga saat berbicara karena merasa kesal. Tentu saja, Nona, mari kita duduk di teras belakang. Kai menyuruh Naira berjalan mendahuluinya untuk duduk di teras belakang yang ada di ruangan tersebut. Naira mendaratkan tubuhnya untuk duduk di kursi anyam dan menyuruh Kai untuk duduk di sampingnya juga. Kai mulanya menolak keras karena tidak sepantasnya seorang pengawal duduk berdampingan dengan istri majikannya, tetapi karena Naira memaksa, akhirnya laki-laki itu menurut untuk duduk di sampingnya. Apa yang ingin Nona bicarakan? Tanya Kai tanpa melihat ke arah Naira. Naira menghadap ke arah Kai dengan tatapan tegas dan penuh keseriusan. Aku mau tanya, apa kau benar sama sekali tidak tahu keberadaan Nona Vania? Tanyanya dengan suara yang menginterogasi. Pertanyaan yang sama sekali tidak diduga oleh Kai hingga mengharuskan pandangannya kini menemui Naira. Kenapa Nona bertanya hal itu? Iya, aku hanya ingin tahu saja, Kai. Apa benar kau sama sekali tidak mengetahui keberadaan Nona Vania? Kai tiba-tiba memalingkan pandangannya. Jika saya sudah menemukan Nona Vania, dia pasti sudah berada di sini sebelum Tuan Dev menikah dengan Nona, katanya dengan suara yang sungguh-sungguh, tetapi kedua mata Naira menyipit penuh keraguan. Kau tidak berbohong kepadaku, kan, Kai? Untuk apa saya berbohong, Nona? Naira sesaat diam. Tapi Kai terus menghindar dari pandangannya. Tapi aku sudah mengetahui keberadaan Nona Vania. Kai begitu terkesiap. Ia seketika menoleh ke arah Naira dan menatapnya penuh dengan tanda tanya. Nona mengetahui keberadaan Nona Vania? Iya, maksudku, bukan. Bukan aku yang mengetahui keberadaan Vania, tetapi Miranda. Dia yang berhasil mengetahui keberadaan Vania. Dev membisu. Tatapan wajahnya seperti tercengang hingga membuat pikiran Naira dipenuhi tanda tanya. Memangnya Nona Vania berada di mana, Nona? Tanya Kai dengan antusias. Naira menyipitkan kedua matanya. Apa kau yakin sama sekali tidak mengetahui keberadaan Nona Vania? Tanyanya sekali lagi. Tidak, Nona. Sambil menggelengkan ringan kepalanya. Mata Kai kembali menghindari Naira hingga membuat wanita itu menyimpulkan bahwa ada yang sedang disembunyikan oleh pengawal suaminya tersebut. Aku rasa ada yang kau sembunyikan. Sorot mata Naira penuh selidik.
Saya sama sekali tidak menyembunyikan sesuatu, Nona. Saya tidak mengetahui keberadaan Nona Vania. Karena saya sendiri juga sedang mencari keberadaannya. Kai menegaskan dengan penuh keyakinan. Namun, lagi-lagi Naira tidak mempercayainya. Tapi, Naira, suara yang menggelegar dan juga langkah kaki yang berjalan mendekat mengetuk-ngetuk lantai seketika menghentikan percakapan antara Naira dan juga Kai. Dev. Tuan Dev. Berbeda dengan Naira yang masih duduk tak mengubah posisinya. Kai justru beranjak berdiri dan menundukkan pandangannya saat mengetahui Dev menghampiri mereka. Langkah Dev berhenti di hadapan pengawal dan juga istrinya. Sorot matanya gelap, segelap langit mendung yang saat ini menghujani villa miliknya. Ia menatap Kai dan Naira secara bergantian. Tanpa berbicara atau bertanya, Dev dengan kasar menarik tangan Naira hingga wanita itu mengadu kesakitan saat jemari kakinya tak sengaja tersandung kaki meja yang ada di hadapannya. Untung saja wanita itu tidak terjatuh. Naira. Apa Nona Naira baik-baik saja? Kai mencoba ikut membantu Naira, tetapi Dev menghalangi dan menyingkirkan tangannya. Jangan menyentuhnya, seru Dev. Ia membantu Naira untuk berdiri tegap. Namun, wanita itu masih mendesis menahan rasa ngilu yang saat ini ia rasakan akibat benturan tadi. Rasanya ia ingin sekali memaki suaminya tersebut. Namun, itu tidaklah mungkin. Kau baik-baik saja? Tanya Dev kepada Naira untuk memastikan. Kakiku sakit dan kau masih bertanya. Seru Naira. Maaf, aku tidak melihat kalau ada meja di sini. Mata Dev kini menemui Kai yang kembali menundukkan pandangannya ke bawah. Apa yang sedang kau lakukan di sini, Kai? Seharusnya kau fokus mengerjakan pekerjaan yang sudah kuberikan kepadamu tadi. Seru Dev dengan suara yang sama sekali tidak ramah. Aku membayarmu mahal tidak untuk bersantai seperti ini. Kai begitu heran. Kenapa Dev bisa semarah itu, padahal ia merasa pekerjaan yang diberikan sangatlah tidak penting. Bahkan jika ada pekerjaan yang penting sekaligus, Dev tidak pernah marah sekalipun dirinya menghabiskan waktu untuk bersantai. Apa Dev marah karena dirinya duduk berdekatan dengan Naira? Pikirnya. Maaf, Tuan, aku akan kembali mengerjakan pekerjaanku. Kai. Naira hendak melangkahkan kakinya mengikuti Kai yang baru saja pergi dari sana karena merasa masih banyak yang ingin ia tanyakan kepadanya. Namun, Dev menarik tangannya hingga langkahnya tertahan di tempat yang sama. Kau mau kemana? Seru Dev sambil menghunuskan tatapan tajam kepada Naira seolah wanita itu tengah melakukan kesalahan besar. Tangannya pun mencengkram kuat lengan tangan Naira. Lepaskan tanganku sebentar, Dev. Kau tadi berpamitan mengambil ponsel, tapi kenapa malah berduaan di sini dengan pengawalku? Dev seketika mengempaskan tangan Naira dengan kasar. Bersambung.